Saya mau ikan. Yang paling kecil ya. Oke, tunggu sebentar. Yang ini benar. Penjual ikan bau. Kamu nggak ngerti aturan ya? Aturan apa? Jualan di sini harus bayar uang keamanan. Kalau saya nggak mau bayar gimana? Nggak bayar! Bro, serang dia! Sialan! Gue bakal membunuh lo! Gue mau lihat siapa berani sentuh ketua serikat dagang perdamaian. Ayah gue. Ketua, tolong ampuni saya! Ketua, saya tak tahu diri. Ketua! Bos, kita ini bisnis resmi. Kita cari uang, bukan cari masalah. Kamu hancurin tempatku, ganggu usahaku. Uang segini harus dihitung kan? Ya? Kami bayar. Pergi! Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Ayah, Anak perempuanmu datang. Ceritakan. ayah, Anda kan ketua asosiasi perdamaian Shanghai. Kok ayah harus muji Bi Owen, anak angkat itu? Dengan jadi penjual ikan. Itu semua gara-gara kalian berdua terlalu hebat. Artis terkenal di Shanghai. Pegang pasukan besar asosiasi perdamaian ini. Kalian berdua nggak ada yang mau nerusin. Anak saya ini belum matang. Kalau nggak saya latih, gimana dia bisa nerusin usaha saya? Lalu, Bapak mau sembunyiin sampai kapan? Saya punya rencana sendiri. Jangan terus. Sebentar lagi saya harus ngantar ikan ke Bailemen. Bapak, ayo main. Hati-hati. Ya, ketua. Kok urusan kecil begini Anda datang sendiri? Jangan panggil sembarangan. Saya cuma penjual ikan. Ingat itu. Anakku, dulu ayah ninggalin kamu juga buat cari uang. Lihat deh, begitu ayah sukses, langsung balik cari kamu. Anak, tinggalkan ayah angkatmu yang jual ikan itu. Ikut ayah pulang, kembali ke keluarga asli. Milik ayah adalah milik. Tuan Zhou, saya sudah janji mau bertemu dengan Anda. Jangan hina. Ayah, nggak perlu ketemu lagi. Nah, kok kamu bisa gitu? Kamu buta. Ya, kamu udah kotorin sepatu gue. Bisa ganti nggak? Maaf, saya nggak lihat. Ayah, kamu nggak apa-apa kan? Nah, kok kamu di sini? Jadi kamu itu si penjual ikan bau itu? Sekarang, cepat berlutut. Jilat sepatu gue sampai bersih. Lutut, jilat sepatu gue. Kau anak? Siapa dia? Aku, ayah kandungnya. Ayah kandung? Anakku, sama kamu bertahan-tahan. Sudah susah banget. Aku pulang. Yowan harus kembali ke keluarga. Hah, ayah. Jangan dengar omongannya. Aku cuma janji ketemu sekali doang. Nggak ada maksud lain. Pas-pas banget. Ayo, kita masuk bareng aja. Penjual ikan dia, pantas masuk Bailemen. Tuan Zhou, Anda terus-terusan hina ayah saya. Kayaknya nggak perlu makan di mortal juga. Ayah, ayo kita pergi. Jangan marah. Jangan marah, haha. Karena bicara, kita masuk bareng sama ayah angkatmu. Biar dia juga lihat suasananya. Ayo, jalan. Hah? Maaf, di sini hanya tamu VIP dan punya undangan boleh masuk. Tamu biasa tidak boleh masuk. Kamu tahu siapa aku? Aku punya kerjasama dengan Fish Chamber? Berani halangi aku? Silakan masuk. Inilah enaknya punya uang dan kekuasaan. Kalau kamu kenal aku, siapa di Shanghai yang gak kasih kamu muka? Kalau kamu terus ikut si penjual ikan bau ini, siapa saja bisa menginjak kamu. Jauh, kamu nggak capek? Biar ayahku miskin,
aku tetap mau ikut beliau. Berarti kamu belum merasakan enaknya uang dan kedudukan. Ini anakku. Kalian perlakukan anak saya dengan baik, uang saya banyak. Tuan muda baru pertama kali datang, ya? Ayo, minum satu gelas. Anakku, lihat perempuan, kekuasaan, status. Kamu mau milikmu semua. Kenapa harus ikut tukang ikan bau amis itu tiap hari? Hidup susah terus. Kamu beneran mau hidup kayak gitu? Bukan begitu. Kalian pergi dari sini, pergi. Pergi. Bos, Bowen sudah dewasa. Dia punya pikiran sendiri. Yang kamu berikan belum tentu yang dia mau. Kamu siapa? Berani-beraninya menasihati aku. Aku ayah kandungnya. Aku bisa beri dia segalanya. Kamu orang rendahan, miskin. Apa yang bisa kamu kasih? Yang dia berikan padaku adalah keluarga dan ajaran jadi manusia yang benar. Aku, Lim Bowen, cuma punya satu ayah, itu dia. Bodoh, gara-gara dia. Akulah ayah kandung. Darahku mengalir di tubuhmu. Kalau kamu akui aku, semua harta keluarga akan jadi milikmu nanti. Penjual ikan, bau. Kalau hari ini kamu putuskan hubungan dengan anakku, kamu bakal dihina seumur hidup. Zhou, kamu datang ke sini hari ini cuma mau mempermalukan ayah angkatku. Anakku, kamu masih kecil. Belum ngerti pentingnya uang. Asal kamu mau, uang ini cukup untuk hidup seumur hidup. Aku, Lin Feng, tidak tertarik dengan uang ini. Kamu mau aku tinggalin Bowen? Nggak mungkin. Jangan sok mulia. Penjual ikan bau, hari ini, balikin anakku. Hancurin kolam ikannya. Zhou, dulu kamu ninggalin istri dan anakmu. Kau tinggalkan aku dan ibu sakit di jalan. Sejak itu, hubungan kita sebagai ayah dan anak sudah putus. Ayah, ini uang penyelamat nyawa ibu. Jangan diambil tanpa uang ini, ibu bisa mati. Mikir kau, tua, sakit, membawa sial. Aku gak mau mati gara-gara kalian. Menjual diri demi memakamkan ibu. Itu satu perak. Nak, gimana ayahmu? Ayahku buang aku dan ibu lalu kabur. Ibu sakit meninggal. Paman, kasih aku satu keping. Biar kuburkan ibu. Aku pasti kerja keras buat paman. Ayo nak, cepat bangun. Paman gak mau kamu kerja berat buat paman. Paman yang akan menguburkan ibumu dengan Dizai. Nanti paman yang rawat kamu, mau ya? Dulu, ayahku yang kuburkan ibuku untukku. Dan menerima aku sebagai anak. Dia biayai makan pakaianku, menyekolahkanku, dan ajari aku jadi orang baik. Meskipun dia miskin. Hidupku dengan dia susah. Aku, Lim Bowen, cuma mengakui dia sebagai ayahku. Sekarang juga, keluar dari sini! Kamu! Bos Xiao, kamu lihat kan? Di depan kasih sayang keluarga. Sesungguhnya, uangmu itu tidak berarti apa-apa. Tunggu, Bowen pulang dari studi luar negeri setelah dia lihat dunia luar yang sesungguhnya. Dia pasti tahu siapa yang harus dipilih. Kita lihat saja nanti. Lupakan
saja. Namanya Liu Yang. Tadinya saya mau bilangnya nanti saja ke kamu. Bilang ke ayah, kenapa kamu mau keluar negeri? Ayah, sejak kecil ayah sudah ajarin saya, bangsa berjaya atau hancur, warga punya tanggung jawab, negara dalam bahaya. Makanya saya mau belajar ke barat, biar bisa pulang dan berbakti pada negeri, jadi orang berguna. Cuma saja, sebelumnya saya nggak berani bilang ke ayah. Pantas kamu anak ayah, hebat sekali. Ayah dukung kamu. Tapi, ayah, belajar di luar negeri minimal 5 tahun, saya khawatir. Pria sejati harus berani merantau. 5 tahun itu lama gak sih? Tenang saja. Aku cuma jaga lapak ikan ini sambil nunggu kamu pulang. Baik, ayah, nanti aku pasti akan berbakti sama ayah. Anakku, Lionting Giok ini warisan keluarga Lim. Bawa ini di luar negeri. Jaga diri baik-baik ya. Ini terlalu berharga. Pado, ayah suruh ambil. Ya ambil aja. Sebelum pergi, ayah mau bilang satu hal. Sebenarnya ayah tuh anakku. Kakek bawain uang buat kamu. Asal kamu mau mengakui. Uang ini semua ambil. Haji. Jauh, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani ganggu ayahku saat aku diem, ya nggak ada. Aku nggak akan memaafkan kamu. Ayah, selama aku nggak di sini, tolong jaga diri baik-baik. Distrik. Tanpa kamu, aku nggak seperti sekarang. Tunggu, pulang. Aku pasti bakal berbakti sama kamu. Ayo, bangun nak. Oke, anakku. Kapal sebentar lagi berangkat. Buruan pergi. Oke. Entah kamu pakai trik apa ke anakku. Tapi aku pasti akan rebut anakku kembali. Kirimkan surat ini ke Biawan. Juga nggak tahu gimana bocah itu di luar negeri. Ketua, Anda sudah nulis lebih dari 10 surat buat dia, tapi si tuan muda belum pernah balas satupun. Dia terlalu sibuk, jadi nggak sempat balas. Saya cuma menjaga kios ikan ini, nunggu dia pulang. Ketua, ada kabar. Ada, Tuan Muda. Di barat, dia berhasil dalam studi. Dan akan pulang beberapa hari lagi. Bagus! Pantas si bocah nggak balas surat saya belakangan ini. Sekarang kelihatan, dia memang fokus banget sama kuliahnya. Seru. Angkat Biawan jadi wakil ketua perkumpulan dagang Heping. Dan adakan pesta perayaan. Saya mau kasih tahu semua ke Biawan di pesta itu. Siapa? Ketua. Penjual ikan bau. Masih jual ikan di sini. Lihat tuh. Dulu, kalau kamu ambil uang saya dan pergi dari anak saya, kamu gak bakal jadi sesusah ini sekarang. Kalau nggak mau beli ikan, Silakan pergi. Mau apa sih? Dengar ya, anak saya sebentar lagi pulang. Surat putus hubungan udah ditandatangani. Mulai sekarang, kita udah nggak ada urusan lagi. berhenti bermimpi. Sebelum pergi Biawan udah bilang jelas. Dia cuma anggap saya satu-satunya ayah. CH. 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Kamu kira kasih sayang keluarga bisa bertahan lawan waktu dan uang? Anak saya di luar negeri, hidupnya serba mewah. Pakai uang saya. Jauh.
Oke dah. Dia masih ingat kamu? Ayah angkat miskin itu? Ngomong apapun percuma. Saya percaya sama BON, CIH. Kamu gak mau minum baik-baik? Mau hukuman? Tahan dia! Bagaimanapun, dia ayah kandung Bowen. Atau... Hei, lepaskan aku! Lepaskan aku! Berani-beraninya kamu mukul gue, ha? Hari ini, aku akan memutus hubunganmu dengan anakku! Mimpi aja! Aku gak akan tanda tangan! Gak mau tanda. Mimpi aja! Itu gak mungkin. Sama sekali tidak. Jenderal yang kita tunggu-tunggu sudah pulang ke sini. Jenderal menang. Lebih cepat. Lepaskan aku. Itu suara ayah. Kalian lagi ngapain, ha? Kabarnya, Panglima ini sangat membenci kejahatan. Kita nggak boleh bikin kesan buruk di depannya. Hari ini kamu lagi beruntung. Ayo kita pergi. Kamu nggak apa-apa? Tenang. Ayah nggak apa-apa. Ayah, yang tadi menyerangmu itu ayah kandung Bowen. Kita tangkap dia sekarang juga. Terserah kamu mau diapain. Amil ya. Sudahlah. Dia ayah Bowen. Bowen balik. Dia pasti nggak berangkat lagi. Kita akan balik cari masalah lagi. Ayah, Joko. Kamu baru pulang perang. Mending cepat istirahat di rumah. Ha? Jauh keterlaluan banget. Anaknya kamu rawat, dia tega lakuin begitu. Itu karena ayah terlalu sayang sama keluarga. Udah diperlakukan begitu, masih mikirin anak bungsunya? Benar tuh ayah, kamu terlalu memihak. Aku sama kakak, mana kalah sama Bowen. Kalian berdua, BON sudah banyak menderita sejak kecil. Bapak lebih perhatian sama dia. Itu wajar kan? Bapak, kami bukan ini. Cuma khawatir jauh ayah kandung Lin Bowen. Anda gak takut kalau Lin Bowen malah pilih jauh? Hati? Sakit? Aku percaya. BON, anak itu aku yang besarkan dari kecil. Aku tahu betul sifatnya. Bapak, kenal luar belum tentu kenal hati. Kalau dia tak ada, kalau Beberapa hari lagi BON akan pulang. Siap-siap dulu. Nanti datang ke pesta kemenangan dia. Kasih dukungan. Sudah. Bapak mau istirahat dulu. kakak, aku tetap merasa nggak tenang. Bapak sudah berbuat banyak buat Bowen. Coba bayangin kalau dia akhirnya memilih jauh. Kalau Lin Bowen benar-benar lupa diri dan bikin ayah kecewa. Aku, yang pertama, kita... Bowen, pasti kamu suka hadiah besar dari ayah ini. Ketua, Tuan Muda sudah ke pesta kemenangan. Bagus. Kita berangkat sekarang. Ja, pastikan Qing Huan dan Mu Ye datang tepat waktu. Aku mau kasih kejutan terbesar buat Bowen. Siap, siap. Bowen paling suka makan ikan nila, kukus buatan aku. Malam ini di pesta, aku sendiri yang masak. Pamer ke dia. Baik. Silakan, Ketua. Halo. Wah, Tuan Lin memang luar biasa. Baru pulang dari luar negeri, langsung dipilih jadi wakil ketua. Diangkat jadi wakil ketua. Masa depannya pasti cerah banget. Dengar, malam ini ketua akan merayakan langsung untuk Tuan Muda. Lin benar-benar bikin iri orang lain. Setelah
Malam ini, aku akan serahkan seluruh asosiasi perdamaian padamu untuk dikelola. Para senior, bocah, 5 tahun gak ketemu. Lebih segar. Rekan-rekan semua, pasti kalian udah dapat kabarnya. Hari ini, aku akan resmi diangkat jadi wakil ketua asosiasi perdamaian oleh ketua, aku Bowen. Hari ini, pertama-tama aku mau berterima kasih banget sama satu orang. Dia yang ngajarin aku baca tulis, mendidik aku jadi orang baik. Tanpa dia, nggak akan ada Bowen yang sekarang. Tanpa kamu, nggak akan ada anakmu yang hari ini. Nanti, kalau anakmu pulang, pasti bakal berbakti sama kamu. Ayo, bangun. Nah, anak baik. Hehe. Kamu gak mengecewakan harapan ayah. Sekarang, mari sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Sambut ayah saya. Beliau adalah Zhen Hu. Itulah dia. Xiao Hu. Ayah yang paling sayang sama aku. Tanpa dia, aku nggak akan jadi Bowen seperti sekarang. Kamu panggil dia apa? Bukannya kamu bilang cuma aku satu-satunya ayahmu? Kenapa? Kenapa? Anak, ayah datang nengokin kamu. Ayah, kok ayah datang? Tentu saja ayah bawain uang buat anak kesayangan. Makasih, ayah. Cih, kenapa? Penjual ikan itu nulis surat sama kamu lagi. Nulis surat kan percuma. Mana ada yang bisa ngalahin uang kayak gini? Hahaha. Pantas kamu anaknya jauh. Ayah kandungku bisa kasih aku kemewahan. Kamu cuma penjual ikan. Bisa kasih apa? Kenapa kamu jadi ayahku? Muncul lagi? Ayah, gimana ini? Bawa ikan. Pantas aja bau tanahnya nyengat banget. Ikan. Gimana masuk sini? Hari ini hari baik buat anakku. Bowen, kamu dipaksa sama Jauhu ya. Katakan ke ayah. Mau ngomong apa sih? Sekarang aku cuma punya satu ayah. Jauhu, kamu tuh nggak cocok di sini. Cepat pergi! Kamu bilang apa? Tua, tangga. Kamu tuli ya. Anakku bilang, cuma aku ayah kandungnya. Bowen. Aku sudah menunggu kamu 5 tahun dengan penuh perjuangan. Setiap hari aku berharap kamu pulang. Bahkan aku beli ikan bas favoritmu. Mau masak buat kamu. Kamu makan ikan? Sudah 20 tahun aku makan ikan. Sudah bosan banget. Bawa amis ikan aja bikin aku mual. Kok kamu bisa berubah jadi seperti ini? Lin Feng. Dulu aku masih kecil. Belum ngerti. Dipaksa sama kamu. Sekarang kamu lihat aku jadi wakil ketua Peace Chamber of Commerce. Jadi nempel terus ke aku kan? Kamu cuma mau uang kan? Nih, cukup nggak? Uang ini cukup buat kamu jual ikan lama banget. Bawa uangnya. Cepat pergi dari sini. Sikap. Siap. Supaya rayakan kemenangan adik-adikku. Lim Bowen. Kok kamu bisa jadi begini? Sebenarnya, Xiaohu pakai sihir apa ke kamu? Sihir? Aku cuma kasih hidup mewah buat anakku. Kasih masa depan cerah dia. Ikut, mau ngapain? Kerja 5 tahun. Xiaohu yang biayai dia. Tentu saja dia anggap aku bapaknya kan? Betul. Lin Feng, mulai hari ini, aku bukan Lin Bowen lagi. Xiao Bowen. Mulai sekarang, kita putus hubungan.
Kali ini aku kasih kesempatan terakhir buat kamu. Kalau sekarang kamu mau ngaku salah, aku masih ingat kenangan 20 tahun ini. Aku nggak akan mempermasalahkan. Harusnya yang minta maaf itu kamu. Kalau dulu kamu nggak menampung aku dan menghambat hidupku, aku udah hidup enak sama ayahku dari dulu. Len Bowen, tahu nggak? Dengan begini kamu bakal kehilangan apa? Kehilangan apa? Yang hilang malu jadi anakmu. Ayah kandungku bisa kasih aku uang. Bisa kasih kekuasaan. Kamu tukang jual batu giok cuma bisa kasih apa? Ini sampah. Ya? Kamu tahu nggak? Giok ini melambangkan apa? Kalau kamu nggak butuh, biar aku yang ambil. Omong kosong. Meski kamu membesarkan anakku, terus kenapa? Aku sudah bilang dari dulu. Hubungan keluarga tak ada artinya di hadapan uang. Tidak tahan sedikit pun. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kamu bakal menyesal. Menyesal? Yang aku sesali cuma gak putus dari kamu lebih awal. Hari ini, aku bisa jadi wakil ketua Peace Chamber. Semua berkat ayah kandungku jauhku. Karenanya, Len Bowen, dengar baik-baik. Wakil ketua dari saya, Lun Feng. Lim Fong, kamu dibikin marah sampai gila ya. Kamu cuma tukang jual ikan. Berani ngomong besar. Posisi wakil ketua itu dari kamu. Kamu pikir kamu itu ketua? Kamu, orang tua. Kamu gila. Bawa Amis kamu aja masih berani sombong. Cuma tukang ikan. Nah, aku ngaku jadi ketua. Aku bilang, aku panglima. Li Bowen, aku bisa bikin kamu di posisi itu. Aku juga bisa bikin kamu kehilangan segalanya. Mulai sekarang, kamu bukan lagi wakil ketua. Orang tua, kamu memang keras kepala. Tunggu ketua asli datang. Begitu tahu kamu engkau sebagai dia, kamu bakal susah hidup. Tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup. Aduh, kamu berani memukul aku. Pukulan ini, kamu dipukul karena tak berterima kasih. Padahal aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Pukulan ini untuk pengkhianatanmu dan mempermalukan keluarga. Pukulan ini, aku, Lin Feng, mulai sekarang, aku dan Lin Bowen tidak lagi punya hubungan ayah dan anak. Berani pukul anakku, kamu tidak akan bisa pulang. Dia! Tahan dia! Anakku, dia berani pukul kamu. Bunuh saja dia, biar dia tahu apa akibatnya menyinggung keluarga Zhao. Anak itu hanya akan membuatmu malu. Katakan, ketua akan segera datang. Ketua tahu, ayah angkatmu pura-pura. Jadi dia itu bisa mengganggu masa depanmu. Aku pasti akan membuatmu membayar harga. Siapa? Ayah, cari mati. Bayang, kamu sendiri yang cari masalah.
Kau sentuh dia. Berarti cari mati. Memati ah! Kok tiba-tiba banyak orang datang? Mereka mau ngapain sih? Kepung semuanya! Itu Teh, Shu, I? Jangan-jangan dia benar-benar ketua. Nggak mungkin dah. Dia sudah punya anak. Dia kan 20 tahun. Kok bisa jadi ketua sih? Ya, deh. Shu, mana mungkin bantu tukang ikan? Pasti, karena kita ganggu deh Shu. Makanya dia marah. Teh, Shu, Aing lirik kamu. Bisa langsung naik pesat tuh. Teh, Shu, saya wakil ketua Asosiasi Dagang Keping. Xiao Bowen. Kalau mengganggu Deh, Shu, I, mohon maaf ya. Xiao Bowen. Papa susah payah pelihara dia 20 tahun. Si anak durhaka ini malah ganti nama belakang. Anakku, bawa 2 bajingan ini. Surat mereka keluar. Paman, dengar dulu penjelasan saya. Paman. Ayah, bagaimana keadaanmu? Ada bagian yang terluka? Putrimu baik-baik saja. Ayah, kau besarkan dia 20 tahun. Susah payah tapi si serigala ini berani tunjuk senjata padamu. Segera perintahkan. Langsung bereskan mereka. Biar ayah tak lagi menahan amarah. Moyuan, jangan panik. Ayah, dalam kondisi sekarang, masa kau masih iba sama dia? Dia mau membunuhmu. Kau tak tahu beban hati ayah. Aku mau urus dia sendiri. Aku ingin biar dia saat hampir sukses. Waktu dia merasa di puncak hidup, biar jatuh sejatuh-jatuhnya sampai nggak bisa bangkit lagi. Ini apa sih? Kenapa bos besar bantu tukang ikan itu usir kita? Jangan-jangan Lin Feng memang... Nggak mungkin. Aku udah hidup bareng dia 20 tahun. Tiap pagi dia cuma motong ikan dan jual ikan. Kalau dia ketua asosiasi, masa aku nggak tahu sih? Kenapa ini? Menurutku, pasti Lin Feng bikin bos besar marah. Ini semua salah si tua bangka itu. Kalau gara-gara dia, masa depanku hancur. Aku nggak bakal maafin dia. Lin Feng, jangan senang dulu. Sekarang, aku wakil ketua asosiasi Happy. Hari ini pesta kemenanganku, kamu bikin aku malu. Aku pasti akan balas. Bos besar, semua gara-gara dia, Anda jadi terganggu. Anda harus benar-benar hukum dia. Tamparan ini biar kamu sadar. Biar kamu tahu siapa sebenarnya dirimu. Lin Feng, tunggu aku ketemu ketua dan pegang kekuasaan. Jadi, aku nggak akan ampuni kamu. Oke, aku tunggu. Aku juga mau lihat siapa nanti yang bakal kena batunya. Ayo, Ki. Perayaan berantakan jabatan wakil ketua kamu. Nggak bakal ada masalah, ayah. Tenang, ketua, percaya aku. Lagi pula, perintahku itu langsung dari ketua. Mana mungkin tiba-tiba berubah? Tenang. 3 kali. Ketua akan adakan rapat bisnis sendiri. Saat itu, nanti ketemu ketua, dapat kekuasaan. Aku pasti bakal bikin orang tua itu bayar mahal. Cepat, bicara. Kalian berdua ngapain sembunyi-sembunyi di sana? Ayah. Ayah. Ini ginseng tua dari utara. Khusus aku bawakan buat ayah. Bisa menenangkan hati, juga baik buat tubuh. Ayah, ini jam tangan Swiss. Aku titip orang bawa buat ayah. Bawa ini. Hilangkan sialnya. Jangan buang energi buat si egois. Gak war. Kalian berdua, ya, terima kasih. Tidak perlu. Tenang saja, semuanya baik-baik saja. Dia nggak layak bikin aku kepikiran. Nggak pantas. Ayah, aku temani ayah keluar jalan-jalan. Tidak perlu. Ayah menyembunyikan identitas 20 tahun demi Lin Bowen. Sebenarnya, aku tadinya mau kasih bisnis dan asosiasi dagang ke dia buat urus. Tapi sekarang dia udah kembali ke ayahnya yang asli. Biarin aja. Aku juga waktunya balik ke asosiasi dagang.
Bagus banget kalau ayah berpikir begitu. Si tidak tahu diri itu, anak pasti nggak lepaskan dia. Tidak perlu. Kalau aku bisa buat dia jadi hebat, alam juga bisa membuat dia jatuh ke neraka. Ketua, 20 tahun. Anda kembali. Kami sudah lama menantikan hari ini. Ya, Sao. Anda bekerja keras 20 tahun ini. Untung ada Anda mengurus perkumpulan dagang. Baru bisa sebesar ini sekarang. Kontribusi Anda memang besar. Aduh, tak berani. Itu karena dulu ketua sudah membangun fondasi yang kuat. Kami cuma menjaga bisnis saja. Ketua, Anda sudah lebih dari 10 tahun tidak ikut rapat resmi perdagangan. Sekarang ada banyak anggota baru, mungkin mereka belum mengenal Anda. Mau saya kumpulkan para petinggi sekarang. Salam hormat pada Anda. Tidak perlu ribut-ribut. Saya pulang kali ini tidak ingin terlalu mencolok. Ya. Ketua, ini adalah rencana yang melambangkan kekuasaan tertinggi Asosiasi Dagang. Setelah bertahan-tahan tersimpan, akhirnya bisa muncul kembali. Lupa! Nanti saat ketemu ketua, kamu harus rendah hati dan tunjukkan yang terbaik. Nanti kalau kamu sudah jadi wakil ketua dan pegang kekuasaan, di Shanghai kita bisa bebas bergerak. Tenang, Ayah. Ketua sangat memperhatikan saya. Wakil ketua. Sudah pasti. Jadi milikku. Nanti, kamu harus benar-benar rekomendasikan ayah ke ketua. Dengan dukungan ketua. Keluarga Zhao pasti bisa naik cepat. Hei, Ayah. Saya bisa sampai seperti sekarang. Semua berkat bantuanmu. Nanti saat saya bertemu ketua, pasti saya akan bicara baik tentang Ayah. Ayah, sudah malam. Ayo, cepat pergi. Segera, saya akan berdiri di puncak. Ketua, saya datang terlambat. Hayang Tiha, kamu sama sekali nggak terlambat. Kamu? Kamu sama sekali nggak terlambat. Kok kamu lagi? Kamu ini orang tua yang nggak pernah pergi. Lin Fang, ini adalah serikat perdamaian. Bukan ikan busukmu. Kamu dapat keberanian dari mana? Datang ke sini. Kacau. Tentu saja aku datang ke sini buat rapat. Rapat? Kamu pikir? Kamu siapa? Kamu nggak layak ikut rapat di sini. Masuk ruang rapat tanpa izin. Berani duduk di kursi ketua. Kenapa? Kemarin nggak mati. Hari ini sengaja cari mati. Penjual ikan bus. Cepat bangun dari kursi. Ketua, kalau sampai mengganggu masa depan anakku, nggak akan aku ampuni. Tempat ini memang disiapkan untukku. Kenapa aku harus rebutan? Disiapkan buat kamu. Kamu, orang tua, layak jadi ketua. Pernah ngaca diri sendiri nggak sih? Oh, busuk kayak ikan mati. Masih berani ngaku ketua. Benar-benar nggak tahu diri. Lin Bowen, kamu dan Zhao Hu memang satu aliran. Sama-sama kejam. Dia tinggalkan istri anak. Ibumu mati. Sekarang kamu malah anggap dia ayah. Kerja sama dia. Kamu nggak merasa berdosa sama ibumu yang udah meninggal. Jangan dengar omong kosong dia. Dia sengaja kok. Dia tahu kamu mau ketemu ketua hari ini. Sengaja datang buat bikin kacau. Mau hancurin kamu habis-habisan. Lin Fang, kamu jahat banget sih. Aku akui ayah kandungku. Tapi tetap saja aku sudah panggil kamu. Ayah 20 tahun. Kok kamu tega banget sih? Keji! Kamu lebih kejam dari siapapun. Enjing Wang Elfui Moi Banu ayah sendiri. Orang tua, sial. Kemarin aku gagal menembak mati kamu. Kamu beruntung. Tunggu hari ini, aku jadi wakil ketua. Kamu bakal rasakan hidup tak ingin. Mati pun tak bisa. Tidak bisa mati. Sayangnya, keinginanmu tak terwujud. Orang tak tahu terima kasih. Dan sifat jelek seperti kamu tidak pantas jadi wakil ketua Asosiasi Perdamaian. Orang tua sialan. Cari mati. Yang satu ini untuk balas 20 tahun kerja kerasku yang sia-sia. Berani pukul anakku. Kamu.
Aku memang mau pukul kalian berdua. Sampah, tanpa setia, tanpa bakti, tanpa hati. Berani pukul. Aku. Kamu. Kudengar ketua yang pensiun 20 tahun akan datang ke rapat hari ini. Kalau dia datang, Shanghai akan berubah. Pukul aku. Gue bakal matiin lo. Jangan emosi. Jangan gara-gara tukang ikan ini. Kan urusan kita. Kalau ketua tahu, Gue habis. Hu Wen, ketua yang lo cari-cari, jauh di sana. Dekat di depan mata. Hayam pihak. Orang tua sialan. Lo ketakutan. Ya, ngomong. Ngawur. ketua, Kalau lo, ketua, gue Chow Bowen, langsung sujud minta maaf. Bener atau enggak? Gue bakal tahu. Sebentar lagi. Benar atau tidak? Kalian akan segera tahu. Anak, sebelum ketua datang, Segera putuskan hubungan dengan orang tua ini. Biar nanti kamu gak terseret masalah. Lin Feng, jangan mempermalukan diri sendiri. Sebaiknya selesaikan semuanya sekarang juga. Lin Feng, aku sebentar lagi akan jadi wakil ketua asosiasi perdamaian. Punya ayah penjual ikan seperti kamu. Itu aib terbesar seumur hidupku. Chow Bowen. Tanda tangan. Sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Tak ada urusan apapun lagi. Ayah, sejak kecil, ayah ajari aku. Bangsa ini tanggung jawab semua orang. Negara dalam bahaya. Aku ingin belajar ke barat. Pulang abdi bangsa. Jadi berguna. Cuma saja, aku nggak berani bilang sama kamu. Memang kamu anakku yang hebat? Mantap! Ayah, dukung kamu. Ayah, studi ke luar negeri butuh minimal 5 tahun. Aku khawatir. Laki-laki sejati harus berani merantau. 5 tahun lama. Tenang aja. Ayah bakal jaga lapak ikan ini sampai kamu pulang. oke ayah. Nanti kalau aku pulang, pasti aku bakti sama ayah. Ayah sudah kerja keras 20 tahun buat anak ini. Akhirnya benar-benar putus total. Sesuai keinginanmu. Orang tua, untung kamu tahu diri. 1 menit lagi. Aku akan buat kalian tahu. Hari ini, sebenarnya apa yang kamu kehilangan. Kehilangan? Aku cuma akan dapat lebih banyak. Hak, kekayaan, dan status. Kamu malah jangan pura-pura. Cepat pergi dari sini. Tiga. Hahaha. Lucu banget ya ini. Tiga petinggi asosiasi perdamaian sudah datang. Lin Feng, kamu habis. Bawahan menyambut kembalinya, ketua. Kami menyambut kembalinya ketua. Apa? Ketua? Mana mungkin? Bagaimana Lin Feng bisa jadi ketua asosiasi? Baik, bangunlah. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Lin Feng, cuma orang biasa yang jual ikan. Dia sama sekali bukan ketua asosiasi. Aku sudah lama dengar cara ketua yang keras dan tegas. Kalau dia tahu kamu pura-pura jadi dirinya, pasti kamu bakal diusir. Tunggu saja. Saat-saat seperti ini, kalian masih menipu diri sendiri. Kalianlah yang akan diusir. Cukup. Jangan ngomong besar di sini. Segera keluar dari sini. Atau jangan salahkan aku. Semua tentang Lin Feng ini
Dia itu cuma penjual ikan rendahan. Bagaimana mungkin dia jadi ketua? Aku ini wakil ketua yang ditunjuk langsung oleh ketua. Kalian gak percaya omongan aku? Jangan sampai gara-gara ketidaktahuan, kalian bikin kesalahan besar. Anakku, dia itu wakil ketua. Betul. Pak Lin memang calon wakil ketua yang langsung dipilih ketua. Penjual ikan, kamu pura-pura ketua asosiasi. Keterlaluan. Pak Lin, kami mau bantu Anda. Kamu mau orang ini diapain? Usir dia dari sini. Tunggu. Kalian ini bodoh banget. Buka mata, lihat baik-baik. Ini apa? Buka matamu lebar-lebar. Rencana ketua? Mungkin dia benar-benar ketua. No. Mungkin saja. Ini palsu. Mana mungkin rekom. Dia cuma penjual ikan kelas bawah. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kalau dia memang ketua asosiasi, masa kamu menderita bertahun-tahun? Pasti ini semua tipuan Limfet. Saya sudah kenal dia bertahun-tahun. Kalau dia ketua asosiasi, masa saya nggak tahu? Pasti ini palsu. Lencana ini dibuat dari emas murni. Pengrajin butuh berbulan-bulan buatnya. Seberapa hebat aku bisa membuat lencana ini begitu detail. Ini palsu. Limfo, demi uang kamu bisa lakukan apa saja. Lencana ini adalah bukti kamu menipu kemana-mana. Benar! Ini jelas bukan lencana ketua. Kamu mau apa? Tentu saja membuka topengmu. Mengungkap jati dirimu. Lin Bowen, aku kasih tahu kamu. Ini lencana ketua dagang. Kalau berani menghancurkannya, Aku akan buat kamu bayar. Terlalu palsu. Hari ini, aku akan bongkar siapa kamu sebenarnya. Biar semua orang lihat kebohonganmu. Lihat baik-baik, ini lencana palsu. Dia sudah seumur hidup jual ikan. Lencana asosiasi. Ini jelas palsu. Tidak. Jangan. Tian Bowen. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang sudah aku lakukan? Tentu saja membongkar kebohonganmu. Kalian semua lihat kan? Dia itu penipu. Kamu bakal bayar atas semua yang kamu lakukan hari ini. Justru kamu yang akan menanggung akibatnya. Semuanya. Dia berani-beraninya menyamar jadi ketua asosiasi. Kalau kita bantu ketua urus orang ini, ketua pasti beri penghargaan. Kalian semua sudah lihat sendiri kan? Lin Feng ini berani ngaku jadi ketua asosiasi. Bengong. Apa? Usir dia. Sekarang juga. Apa yang terjadi sama asosiasi ini? Belum ada kabarnya? Tidak. Tahu. Hari ini Lin Bowen dan ayahnya juga akan datang. Jangan biarkan mereka bully ketua. Segera ke rapat. Lindungi ketua saya. Direksi yang dipilih asosiasi sekarang ini memang makin buruk dari tahun ke tahun. Yu Feng, kamu berani sekali. Kalian masih diam saja. Serang. Berhenti! Manajer Chai, akhirnya Anda datang. Orang ini berani menyamar sebagai ketua. Kita kasih dia pelajaran dulu. Ya, benar manajer Chai. Kapan ketua datang? Kebetulan. Kita bawa orang ini ke hadapan ketua. Biar ketua lihat siapa yang berani menyamar jadi ketua. Hayang pihak. Ketua sudah datang. Dan dia ada di sini. Apa? Maksudnya? Ketua ada di sini. Ketua, saya datang terlambat. Mohon maaf. Manajer Chai. Mereka bilang saya bukan ketua. Keluar asosiasi perdagangan. Bahkan mereka buang rencana asosiasi perdagangan. Siapa yang melakukan itu?
Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu! Saya tidak ada di asosiasi perdagangan. Manajemen asosiasi jadi kurang baik ya. Ya, ini memang kesalahan saya. Tuan Cai, orang ini suka berbohong. Jangan percaya dia. Tuan ini adalah calon wakil ketua yang dipilih langsung oleh ketua. Hanya ucapannya yang bisa dipercaya. Udah. Buka matamu libar-libar. Lihat baik-baik. Ini Adalah ketua asosiasi perdamaian, Lin Feng. Aku benar-benar ketua. tidak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Manajer Chai, si Lin Feng ini. Dia cuma penjual ikan kecil. Mana mungkin dia ketua? Jangan sampai ditipu sama penjual ikan rendah itu. Dia bukan ketua yang asli. Bukan cuma berani merusak rencana ketua, malah menghina ketua juga. Bersiaplah menerima akibat karena kebodohanmu. Jelas-jelas. Aku wakil ketua asosiasi dagang damai. Gimana mungkin tidak percaya? Tidak percaya. Nggak percaya. Kamu tahu nggak? Posisi wakil ketua itu aku yang kasih ke kamu. Apa? Kamu nggak bisa jadi anggota asosiasi. Apalagi jadi wakil ketua. Siapa selama ini yang bantu kamu di belakang? Ini aku, Lin Feng. Sekarang, under nama ketua, aku umumkan, Lim Bowen akhlaknya buruk, tidak layak, dipecat dari semua jabatan hari ini. Kamar Dagang Keping tidak akan mempekerjakan lagi orang. Usir Lim Bowen dan Jauhu dari kamar dagang. Tidak. Kalian nggak boleh kayak gini. Wakil ketua kamar Heping. Jangan begini. Aku ngerti. Pasti kalian berdua diam-diam kerja sama. Kompakan satu sama lain. Mau ambil kesempatan waktu ketua nggak ada. Mau rebut kekuasaan ya? Kurang ajar. Jangan sampai kalian semua tertipu sama dia. Manajer Chai kerja sama orang itu. Nanti kalau Direktur Zhao datang, pasti kalian kena masalah. Apa? Benar, kataku. Kamu jadi nggak bisa jawab? Manajer Chai, berani banget kamu. Kamu malah bekerja sama tukang ikan ini untuk rebut kekuasaan. Segera berlutut dan akui kesalahanmu sekarang. Kami kasih kesempatan. Manajer Chai, hari ini bukan cuma ketua yang datang. Zhao Widong juga bakal datang. Sadar dan kembali ke jalan benar. Aku sebagai wakil ketua asosiasi perdamaian bisa bantu ketua ampuni kamu. Kalau tidak, akan kubuang kamu dan tukang ikan itu bareng-bareng. Kalian berdua memang bodoh. Aku ini benar-benar ketua asli di depan kalian. Siapa berani cari gara-gara di asosiasi damai? Semuanya ikut! Kamu gak mau minum baik-baik, malah ngotot ya? Tinjuku lebih keras. Sekarang, atas nama wakil ketua, aku perintahkan kamu. Tahan mereka berdua. Paksa. Sudahlah, jangan keras kepala. Aku bersihkan anggota atas nama ketua. Aku akan kasih pelajaran orang bodoh ini. Tahan dia. Lin Bowen, ingat nggak? Aku bilang, hari ini kamu harus bayar atas semua yang kamu lakukan hari ini. Lin Feng, berani banget kamu. Nanti kalau ketua asli dan ketua Zhao datang, aku pastikan kamu gak bakal bisa hidup senang. Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Lin Feng, Hari ini kamu pukul anak saya ya. Aku pasti bikin kamu mampus. Pasti. Aku. kita lihat. Kamu masih ada kesempatan gak? Kamu. Zhao, mau pakai pisau. Direktur Zhao sudah datang. Ketua Zhao, akhirnya Anda datang. Manajer Chai bersekongkol dengan penjual ikan itu, memalsukan identitas. Pukul wakil ketua, mau kudeta, cepat tangkap mereka.
Berani-beraninya pura-pura jadi ketua di sini? Nekat banget. File backup manager Cai dan si penjual ikan nggak tahu aturan. Ketua, tolong bela kami. Direktur Zhao di sini. Kebohonganmu bakal segera terbongkar. Ketua, jelas mau datang ke asosiasi. Barusan anak buah bilang ada yang pura-pura ketua bikin kacau. Jadi aku datang. Kok nggak lihat ketuanya? Lihat, siluet orang itu. Sasa! Kamu barusan. Bukannya tadi sombong banget? Kak! Sekarang malah nggak berani hadapi kita semua. Takutnya kalau aku balik badan, kalian langsung berlutut di depanku. Udah deh, nggak usah sok. Kupikir kamu cuma takut ketahuan bohong. Lalu diusir dari sini. Bawahan jauh melapor kepada ketua. Maaf, terlambat. Mohon maafkan saya, ketua. Ya, benar-benar ketua? Tidak mungkin. Kamu penjual ikan. Bisa jadi ketua asosiasi. Berani sekali. Ketua asosiasi dagang perdamaian. Mana bisa kalian meragukan begitu saja? Sudah, bangun! Dulu aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku cuma ingin menguji mentalmu. Aku tadinya mau tunggu kamu pulang dari luar negeri, baru aku kasih tahu semuanya. Bahkan posisi wakil ketua aku simpan buat kamu. Tapi nggak nyangka setelah semua usahaku, malah lahir satu orang durhaka. Jangan bohong di sini. Mana mungkin Lim Feng jadi ketua asosiasi? Pasti tipuannya lagi. Aku susah payah supaya BOM bisa kembali ke sisiku. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kalau dia memang ketua asosiasi, kenapa dia nggak kasih kamu apa-apa? Kamu bohong. Pasti cuma tipu aku. Liontin giok ini sudah jadi lambang dagang kita. Pakai ini. Itu artinya mewakili aku. Aku mau kasih dagang kita ke kamu. Tapi kamu sendiri yang hancurin masa depanmu. Jangan salahkan orang lain. Kamu tahu nggak apa arti Liontin giok ini? Kalau kamu nggak, tutup. Biarin aku aja yang pegang. Tangkap baik-baik ya. Jadi semua yang kalian katakan itu benar? Aku benar-benar melewatkan semuanya. Habis sudah. Beneran. Semuanya udah selesai. Dua orang ini merusak rencana asosiasi dagang. Sesuai aturan dagang. Keluar! Tidak diterima! Lagi! Keluarga Zhao harus diblokir total. Ayah, demi hubungan kita 20 tahun ini, maafin aku sekali ini ya. Aku sudah belajar begitu lama. Kalau ayah begini, masa depanku beneran hancur. Terlambat! Kamu menghancurkan masa depan yang aku siapkan. Ya, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini. Boleh, maafkan aku. Karena kita ayah dan anak, maafkan aku. Kali ini ya, aku sungguh sadar salah. Aku bukan anak baik lagi. Kamu itu takut. Sejak kamu membuat pilihan itu, kamu harus tahu akibat dari keputusanmu hari ini. Aku sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Semua itu masih kalah dengan obsesimu pada uang dan kekuasaan. Kamu benar-benar membuatku kecewa dan sakit hati. Lifeng, ini jelas semua salahmu. Kalau bukan kamu sembunyikan identitasmu 20 tahun, mana mungkin aku mencari jauh. Kamu kan ketua kamar dagang. Punya kekayaan yang sangat banyak. Kamu biarkan aku pakai baju rusak dengan tambalan selama 20 tahun penuh. Aku gak mau hidup susah kayak begini lagi. Aku cuma mau ketemu ayah kandungku.
Saya salah? Kamu yang salah. Miskin itu biar kamu kuat mental. Biar kamu jadi orang yang kerja keras. Kamu, gimana? Kamu cuma mikir harta dan kemewahan. Sama sekali nggak tahu berterima kasih. Nggak perlu banyak omong. Keluarkan dan buang saja. Bukan. Linfeng, aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Aku ini lulusan luar negeri loh. Kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini. Ingat. Hei, apa yang kamu lakukan? Linfeng, tunggu saja. Aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Aku pasti balas semua penghinaan hari ini. Tenang aja, nak. Kalau nggak bisa masuk kamar dagang, ada cara. Cara apa? Yang paling berkuasa di Shanghai itu Panglima Besar. Kita tinggal dekat dengan Panglima Besar. Lin Feng Lole. Tapi Kami buat marah Panglima. Nah, waktu itu, gara-gara si Chua Lin Feng. Dia yang bikin Panglima Besar marah. Tenang, aku diam-diam sudah dekat dengan Panglima Besar. Wakil Komandan Liu di dekatnya. Bila dia bantu dari dalam, kita pasti dapatkan pengakuan dari Tashi. Papa, kamu hebat banget. Nanti Kita akan dapat pengakuan dari Tashi. Kita bakal jadi anggota resmi di kamar dagang. Kita harus bikin Lin Feng berlutut minta ampun biar dia bayar semua utang ke kita. Bahkan 2 kali lipat. Linfeng, aku pasti akan buat kamu berlutut dan minta ampun ke aku. Dan Liu Mah sudah lama menunggu. Pak Jenderal lagi cari Gucci, porselen hijau. Kebetulan toko barang antik baru mau adakan lelang. Gucci, porselen, ada. Di sana, kalian 2 kalau bisa dapatkan Gucci. Jenderal, pasti akan anggap kalian penting. Terima kasih sudah berinfo, Wakil Letnan Liu. Tenang saja. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ya, Wakil Letnan Liu juga harus bantu bicara ke Pak Jenderal. Rekomendasikan kami ya. Tentu saja. Kalian berdua, semoga ingat janjimu padaku. Setelah kalian jadi ketua, setiap bulannya... Janji. Hari-hari baik bakal berakhir. Ayah, ini sengaja aku titip beli buat ayah. Suka nggak? Bagus. Kamu perhatian sekali. Ayah, Gucci Porcelain Song yang ayah cari sudah ketemu. Akan dilelang 3 hari lagi. Mau aku bantu dapatkan? Tidak perlu. Gucci itu barang kesayangan ibu semasa hidup. Karena perang bertahun-tahun, tak sengaja hilang. Ayah ingin mengambilnya sendiri. Aku dengar dari anak buah. Si Ling Bowen dan Zhao Hu sedang cari tahu kesukaan ayah lewat orang-orang kita. Mau aku beri pelajaran? Semakin tinggi naiknya, jatuh, sakit. Ayah penasaran, apalagi yang ayah dan anak itu bisa lakukan. Ikuti, ayah. Bagus! Bisa sekaligus memutuskan kekuatan Ling Bowen dan Zhao Hu. Biar mereka nggak bisa bangkit lagi. Dengar-dengar. Gucci Porcelain ini sangat penting buat Tuan Besar. Hari ini kita rebut Gucci ini dan kasih ke Tuan Besar. Dengan dukungan Tuan Besar, kita masuk asosiasi perdagangan. Dan jadi ketuanya asosiasi perdagangan Shanghai. Harus nurut sama kita kan? Betul. Nanti, biar Linfeng rasain gimana rasanya diinjak-injak.
Takutnya kalian malah kecewa. Siap. Linfeng, kenapa kamu di sini? Kenapa aku nggak boleh datang? Memang kamu ketua asosiasi. Tapi kamu 20 tahun cuma jual ikan. Hari ini yang dilelang semuanya barang berkelas. Apa kamu ngerti? Cuma minum tinta asin beberapa tahun. Langsung sombong banget. Kamu lupa dulu. Betapa menyedihkannya kamu dibuang seperti anjing? Kamu. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi Bawang itu anak kandungku. Nggak mungkin cuma karena dia berbakti. Kamu mau hancurkan dia kan? Berbakti. Aku tahu dia nggak berbakti. Kalian pihak. Hari ini aku datang buat lelang. Nggak mau cari ribut. Jadi kalian lebih baik tenang dan jangan macam-macam. Kalau tidak, bakal aku kasih kalian rasain lagi. Gimana rasanya dibuang keluar? Linfeng, kamu keterlaluan. Ini lelang tuan besar terpenting. Kenapa kamu bisa sewenang-wenang gitu? Emangnya kamu nggak takut kalau kepala tahu? Mau bertanya ke kamu dulu. Dengar ya. Aku ini lulusan luar negeri tahu? Kepala suka orang berbakat. Kalau aku dekat sama dia, kamu yang pertama dapat pelajaran. Kenapa? Tadi kamu sombong banget kan? Takut. Setelah hari ini, aku pastikan tidak punya apa-apa. Saya ya punya kesempatan. Apakah Linfeng masih mau main trik lagi? Takut apa? Apa? Dia cuma ketua asosiasi dagang. Mana bisa dibandingkan dengan panglima? Pengusaha kecil berani ngomong besar kayak gitu. Nanti kalau aku kenal sama panglima, mau lihat kamu masih bisa sombong. Baik, aku tunggu saja. Lihat gimana caranya kamu diusir. Nanti, jangan sampai kamu memohon sambil berlutut kayak anjing kehilangan rumah. Hugh, berani serang. Kamu berani mukul aku. Aku mukul kamu karena kamu pengkhianat seperti itu. Kamu. Bapak dan ibu tamu, mohon tenang. Lelang kita akan segera dimulai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anjing bagus nggak ganggu jalan orang. Kita tahan dulu sebentar. Nanti kalau kita dapat pasta porselen, dia pasti akan membalas berlipat-lipat. Selanjutnya dilelang botol porselen King Chiruyao Dinasti Song. Asli! Harga awal lelang 5.000 yuan perak. 5.000 yuan perak. Beli. Ini, kamu dapat kemewahan tak terbatas. Sepadan. 6.000 yuan. 6.000 yuan. Tidak nyangka baru mulai ada yang naikkan ke 6.000. 8.000 yuan perak. 10.000 yuan, 10.000 yuan perak, 20.000, 20.000 yuan perak, 30.000 yuan perak. 50.000, 50.000 yuan perak, 80.000 yuan perak. 80.000 yuan perak. Kamu gila ya? Linfeng, kamu memang bodoh. Mana mungkin Linfeng suka Gucci porselen ini? Pasti dia tahu panglima besar suka ini. Makanya dia sengaja rebut sama kita. Tapi 80.000 yuan perak itu kebanyakan. Hampir habis harta keluarga kita. Takut apa sih? Dekat panglima bisa dapat apa saja. Gucci porselen ini kita harus dapatkan. 80.000 yuan perak sekali. 80.000 yuan. 2 kali. 3 kali. Dip. Linfeng, jangan pikir aku nggak tahu buat apa kamu mau vas ini. Cuma saja, sekarang porselen biru ini sudah jadi milik kami. Keinginanmu nggak kesampaian. Ini cuma barang biasa kok. Nggak perlu ribut sama kamu. Lagi pula, sebentar lagi kamu sendiri yang bakal serahkan ini ke aku. Ayo pergi lama banget. Masih belum ada kabar. Nggak tahu gimana keadaan. Cepat lelang. Jaga ayah kita. Tak lama lagi, kamu sendiri yang akan menyerahkan itu ke tanganku. Maksudmu apa? Maksudku, sebentar lagi,
kamu akan dengan hormat menyerahkan vas porselen biru putih ini ke tanganku. Lim Feng, kamu marah sampai gila ya? Kalau aku berhasil mendekati Tuan Besar dengan vas ini, aku pasti akan balas dendam atas penghinaanmu waktu itu. Baik, kita lihat saja nanti. Lim Feng, kalau sekarang kamu sujud memohon ampun padaku, mungkin aku masih kasih kamu kesempatan hidup. Kalau kamu tetap keras kepala dan terus melawan aku, itu pasti jalan buntu. Menyuruhku sujud. Tidak! Tapi, waktu kamu bertemu Tuan Besar nanti, orang yang sujud pasti kamu. Waktu itu, lihat nanti. Apa kamu masih bisa sekeras sekarang? Ngapain banyak omong sama dia? Sekarang kita kasih dia pelajaran. Mati. Shu, kita datang. Pade, Shu Ai datang. Hari bahagia saya sebentar lagi tiba. Komandan besar datang. 什么事？ Tuan Lin, Komandan besar mengirim saya untuk melindungi Anda. Hahaha, ternyata bukan komandan besar. Lim Feng, kamu sengaja cari orang pura-pura jadi bawahan komandan besar biar kelihatan keren. Menurutku, memang bawahan komandan besar. Mana mungkin dia hormat ke Lim Feng? Dia cuma pedagang. Mana bisa lebih hebat dari komandan besar? Pasti mereka berdua kerjasama. Berpura-pura buat menipu kita. Kurang ajar. Komandan besar, bukan orang yang bisa kalian fitnah. HMPH, acting terus, acting. Yang lihat, semuanya. Jangan sampai ditipu dua orang ini. Komandan besar sibuk. Mana mungkin kirim orang buat melindungi seorang pedagang. Lagi pula, orang ini jelas bukan bawahan deh. Lin Feng, kamu tetap licik. Bawa anak buahmu, pura-pura jadi De, Su, Ai. Hari ini siapa yang bisa selamatkanmu? Semua, tunggu apa lagi? Orang ini sebenarnya cuma palsu. Ini cuma penipuan. Yuk, kita usir mereka bareng-bareng. Kita lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Dia orang jenderal besar, cuma pistol aja. Itu nggak bisa buktiin apa-apa, palsu, itu palsu. Yampihal Lin Feng, kamu pikir kami akan percaya kamu? Jangan banyak omong sama mereka. Usir mereka keluar. Lempar mereka keluar. Ini. Lihat deh. Lin Feng, kamu berani sekali. Takut dihukum jenderal besar begini. Sampai depan jenderal besar. Aku laporin kamu. Lihat aja nanti, gimana nasibmu? Kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat siapa yang cari gara-gara. Siapa yang bakal hancur sendiri. Lin Feng, tunggu saja. Aku nggak akan tinggal diam. Aku sendiri bisa keluar. Lepasin. Pasti Lim Feng sama Jauhu bakal gerak. Jenderal, Jauhu dan Lim Bowen mau bertemu. Mereka datang. Ya, kayaknya mereka nggak akan menyerah. Sebelum ketemu kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka mau mendekatimu buat melawan aku, kita ikuti saja rencana mereka. Masih belum datang juga. Gimana? Tasha setuju bertemu? Iya, kita juga ada hadiah buat Dasha. Haha. Bagus! Bagus banget! Dasha, undang kalian berdua besok ke rumah buat ngobrol lebih lanjut. Bagus! Dasha mau ketemu kita. Kita punya kesempatan. Nanti kalau sudah dekat sama Dasha. Kayaknya di seluruh Shanghai, nggak ada yang berani sentuh kita berdua. Waktu itu, apapun yang kita mau, pasti bisa. Pak, iya. Setelah hari ini, semuanya pasti berubah. Kita ambil kembali milik kita. Nanti, orang yang pernah rendahin kita semua bakal bayar harganya. Betul, terutama Lin Feng itu. Dia harus terima akibat dari arogan dia. Lin Feng, kamu datang buat apa lagi? Tim Feng,
Kamu datang lagi. Mau apa? Berani banget kamu. Kamu tahu nggak? Ini tempat apa? Kirain kamu so suci. Ternyata kamu juga mau cari muka sama Dek. Pulang aja, Dek. Shu, I pasti nggak bakal mau ketemu kamu hari ini. Kamu dari mana tahu? Shu, I nggak mau ketemu aku. Kami beli porselen biru yang deh. Shu, I pengen. Deh, Shu, I pasti mau ketemu aku. Kamu nggak punya apa-apa, deh. Shu, I kenapa harus ketemu sama kamu? Kamu mending pulang aja, deh. Meskipun kamu sekarang masih ketua kamar dagang, tapi setelah hari ini beda. Hah, anak itu milikku. Ketua kamar dagang juga punya aku. Kamu pulang aja. Siapa tahu, kamu masih bisa duduk agak lama jadi ketua kamar dagang. Iya, kalau ketemu bos besar, bisa langsung dipecat. Pasti malu banget. Waduh, sepertinya kalian bakal kecewa lagi nih. Bos besar nggak bakal pecat aku. Soalnya, aku juga diundang langsung lewat undangan dari bos besar. Mana mungkin? Papa pasti udah sampai kan, kakak? Lim Bowen dan Zhao Hu kemungkinan juga udah hampir sampai. Papa kayaknya bakal ketemu mereka. Kamu pergi jemput dulu. Jangan bohong di sini. Rumah bos besar itu bukan tempat sembarangan orang masuk. Harus punya undangan baru bisa masuk. Coba lihat, ini apa? Untung aku sudah siap. Coba lihat, ini apa? Kok kamu punya undangan? Masih mikir apa? Pasti palsu. Lihat, benar saja itu palsu. Cap, deh, Shu, ai nggak ada. Jelas saja itu palsu. Hahaha, benar banget. Ternyata memang palsu. Hehe. Lin, efek, NG. Kamu mau cari mati ya? Silakan. Coba cek lebih teliti. Ini undangan langsung dari Dek. Tulisannya jelas banget nih. Aku kasih lihat undangan dari D. Shu. Ada cap tangan dari jenderal besar di atasnya. Ini jelas-jelas palsu. Lihat aja. Kamu nggak takut mati ya? Chan. Dia nggak. Dia berani bawa undangan palsu. Cepat tangkap dia. Berani banget sini. Capture greater than. Kalian nggak tahu siapa aku? Kami juga baru dipindah ke sini hari ini. Kok belum pernah lihat kamu ya? Linfo, jangan pura-pura bodoh di sini. Kalau kamu nggak mau baik-baik, hari ini aku bakal ajarin kamu. Semua, hentikan! Berani sekali. Berani buat ribut di depan kediaman komandanku. Pihak-pihak, wakil komandan Liu. Datang. Orang ini baru saja pura-pura pakai undangan komandanku. Anda harus beri pelajaran ke dia. Kamu, ya, pura-pura jadi komandan. Paksa masuk ke kediaman komandanku. Wakil Komandan Liu ini ternyata nggak kenal aku. Mengerti? Aku sembunyi nama bertahun-tahun. Tidak kenal aku juga wajar. Aku nggak pura-pura. Komandan kalian sendiri yang kasih surat undangan ke aku. Dia undang aku datang. Kamu, Komandan Liu, kamu jangan sampai tertipu oleh kebohongannya. Undangannya jelas palsu. Berani sekali. Pengawal. Tangkap orang yang pura-pura bawa undangan dari komandan. Mau coba siapa yang berani? Letnan, Liu. Sebaiknya Anda periksa dulu undangan yang Anda pegang. Sebenarnya itu asli atau palsu? Letnan Liu, lihat, undangan ini jelas palsu. Barang apaan ini? Masa layak mengotori mata Letnan Liu? Lihat, kamu! Sepertinya bukan orang yang diundang komandan. Kalau undanganmu palsu, jangan salahkan aku kalau kasar sama kamu.
Kalau undangan ini palsu, jangan salahkan aku. Kalau aku jadi keras sama kamu. Ini kertas khusus yang dipakai oleh Dashi. Jangan-jangan undangan ini benar-benar diberikan sama kamu oleh Dashi. Kamu diundang langsung sama Dashi. Sebenarnya, ada apa? Masa Lin Feng benar-benar kenal sama Dashi? Dashi sendiri yang ngundang dia ke sini. Tidak mungkin. Aku nggak percaya. Orang seperti Lin Feng, mana mungkin diundang sama Dashi? Pasti Lin Feng pakai trik licik. Hahaha, itu wakil Liu. Anda jangan sampai ketipu sama orang ini. Walau ini hanya Dashi yang boleh pakai, tapi undangan ini nggak ada stempel Dashi loh. Menurutku ya, orang ini pasti mencuri undangan Dashi. Terus tulis namanya sendiri di situ. Iya, benar. Dia cuma pedagang. Caranya nggak jujur. Berani masuk ke rumah Dashi. Pakai cara begitu. Pasti dia punya niat lain. Ya, saya Ajudan Jenderal. Aku tak akan membiarkan melukai Jenderal. Pengawal, tangkap orang yang mau melukai Jenderal ini. Eksekusi di tempat. Ajudan Liu, kamu tidak tahu kebenarannya. Berani-beraninya sentuh aku, kita takut jenderal akan bunuh kamu. Cukup. Jangan ngotot lagi. Ayo. Ini perintah. Angkat! Beraninya. Berani melawan, pukul orangku. Percaya enggak? Aku bisa tembak kamu mati. Kamu berani? Tenang. Kalau kamu berani, lukai aku. Siap-siap disiksa sampai mati. Dia ngomongnya yakin banget. Jangan-jangan dia kenal sama kepala? Kalau benar-benar terjadi sesuatu, bisa gawat banget nih. Wakil Letnan Liu, orang ini omongannya ngawur. Jangan sampai Anda jadi lemah. Wakil Letnan Liu, kamu harus pikir baik-baik. Akibat menyakitiku, apa kamu sanggup tanggung? Orang ini kelihatan sangat yakin. Ada undangan lagi. Lupakan. Kita tetap gak bisa merisiko ini. Kalau begitu, kalau kamu gak bisa buktikan undangan ini asli, kamu gak berhak masuk. Lebih baik cepat pergi dari sini. Kalau lihat kamu lagi, aku gak akan ramah sama kamu. Pergi. Lin Bowen Shao, serunya belum mulai. Tuan, maaf menunggu lama. Saya cuma mau lihat anak saya. Malah tadi sempat dicegat di luar. Masuk. Iya. Tidak sangka kita akhirnya bisa masuk tempat seperti rumah besar ini. Hahaha. Hehe. Iya, ayah juga jadi punya pengalaman baru. Kalian berdua nanti tampil yang baik ya. Jangan sampai bikin malu aku. Kamu masuk lewat mana? Letnan Liu. Menurut saya Lin Feng. Oke, cara. Tadinya saya mau lepasin kamu. Ternyata mau sampai ke penghabisan mesin Ariel ya. Sudah aku peringatkan. Jangan muncul lagi di depan aku. Ternyata baru saja. Kamu sudah lupa. Hari ini aku harus kasih pelajaran ke kamu. Aku santai. Berhenti. Letnan Liu. Siapa? Ini? Oh, saya paham. Pasti dia menyuap orang dekat sang panglima buat masuk ke sini. Dasar pengkhianat. Berani-beraninya kerjasama dengan orang luar. Betul. Kamu berani menyuap orang di dekat panglima. Walaupun kamu ketua serikat perdamaian, itu pun tidak ada gunanya. Sekarang, tak ada yang bisa selamatkan kamu.
mungkin kalian bakal kecewa lagi. Panglima tidak akan menyerang saya. Karena saya ayahnya. Haha, kamu ngaku ayahnya si De. Shu, ay. Kalau De, Shu, ay anakmu. Aku bakal manggil kamu kakek. Menurutku sih, kamu cuma takut kami deketin Day. Takut Day. Shu, I kasih ketua dagang ke aku. Jadi takut kehilangan jabatan, kamu malah nakutin kami. Dengar ya, aku jauh, tidak mudah ditakut-takuti. Kalian ini cuma badut. Benar apa enggaknya? Bentar lagi, kalian bakal tahu. Jangan-jangan nanti kalian malah harus berlutut dan minta ampun lagi sama aku. Masa dia beneran ayahnya? Gimana bisa? Lihat kemampuannya. Mana mungkin anaknya yang jadi Deshu Ai. Kakak, ayah sudah masuk. Lin Bowen dan Zhao Hu pasti akan menyakiti ayah. Kita sebaiknya segera turun. Kalau mereka berdua hari ini masih berani menyakiti ayah, aku pasti akan buat mereka berdua jatuh ke dalam jurang selamanya. Lin Feng, jangan menakut-nakuti di sini. Aku belum pernah dengar sang jenderal punya ayah yang jadi ketua kamar dagang. Kamu pasti penipu. Udah dikasih banyak kesempatan, nggak tahu diri sih. Hari ini aku bakal ajarin kamu, biar kamu tahu apa yang boleh dilakukan. Yang nggak boleh itu apa? Lin Feng, hari-harimu yang enak sebentar lagi habis. Hei, orang-orang, tangkap Lin Feng. Sama si pengkhianat itu juga. Tahan mereka. Semua berhenti. Berhenti semua! Fuck! Kalian berani bertengkar di rumahku. Mau cari mati ya? Jenderal, Anda datang. Jang Liu, hebat juga kamu. Jenderal, ada orang di sini yang pura-pura jadi ayah Anda. Kami mau ajarin dia. Ya, Benarkah? Iya, betul sekali. Sungguh. Orangnya ini, dia mau ngaku jadi ayah Anda. Jenderal, orang seperti ini mesti dihukum. Asal Anda beri perintah, kami langsung tangkap dia dan beri pelajaran. Jenderal, kami tahu akhir-akhir ini Anda mencari vas porselen dari dinasti Song. Kami ayah dan anak tahu Anda sibuk. Jadi, kami sengaja mencarikan ini untuk Anda. Ini hanya tanda kecil dari saya. Semoga Tuan Besar suka ya. Hahaha. Kalian bilang dia pura-pura ayahku. Ya. Hayam Piha! Sekarang Tuan Besar sudah datang. Lihat kebohonganmu bertahan sampai kapan. Bersiaplah untuk dihukum. hawa mereka, tahan. Hah? Bukan, Tuan Besar. Salah orang, Tuan Besar. Apa info? Benar-benar ayahnya Tuan Besar. Benarkah Lin Bowen itu ayahnya Deshuai? Deshuai nggak akan menyerangku karena aku ayahnya. Tak mungkin. Bagaimana bisa Lin Bowen jadi ayahnya? Lin Bowen, kan sudah aku bilang, kau akan menyerahkan porselen biru ini. Diberikan kepadaku. Tidak mungkin. Kuberi kamu kesempatan berkali-kali. Tapi kamu selalu cari masalah sendiri. Sekarang, akhirnya kamu harus menanggung akibatnya. Bawa dua orang itu keluar. Pukul ke-50. Komandan Liu menyalahgunakan jabatan. Mulai sekarang semua posisi dicopot. Tak akan dipekerjakan lagi. Komandan, ampuni saya kali ini. Saya cuma khilaf sebentar. Komandan, saya sudah ikut Anda bertahun-tahun. Beri saya kesempatan lagi. Minggir. Bertahun-tahun kamu pakai jabatan, dapat sokokan.
Pakai kekuasaan untuk pribadi. Celaka. Masih punya muka minta aku lepaskan? Mimpi! Bawa dia! Dashan! Ayah! Gimana ini? Semuanya habis. Semua yang saya perjuangkan seumur hidup hilang. Ayah! Aku mohon padamu! Ampuni aku! Aku tahu salah! Komandan! Kami salah! Kami nggak berani lagi! Komandan! Ampuni aku! Mama! Komandan! Komandan! Aku mohon! Ampuni aku! Maaf, kamu harus menanggung ini. Nggak apa-apa. Akhirnya mereka kena karma. Kita berdua kayak tikus di jalan. Ayah juga sakit. Harus gimana ini? Gimana? Semuanya gara-gara kamu. Dasar, gak berguna. Semuanya gara-gara. Kamu hasut aku ninggalin Longfeng. Kalau enggak, aku udah jadi anak ketua Heping Shanghui. Udah hidup enak dari lama. Gara-gara kamu. Kamu yang bikin begini. Ayah tahu. Sekarang ayah nggak bisa inggap-inggapin. Ayah udah nggak punya apa-apa. Kalau bukan adikmu, aku kan nggak punya apa-apa. Kalau harus kamu yang nafkahin ayah, gimana aku bisa sampai dipermalukan begini? Anak, kamu nggak boleh salahin ayah. Kalau mau nyalahin, salahin papa angkatmu, Linfeng. Dia kaya, tapi nggak kasih tahu kamu apa-apa. Kamu hidup susah bertahun-tahun. Dan dia juga kejam, makanya kita sekarang jadi begini. Itu semua gara-gara dia. Sekarang bagaimana? Linfeng dan Linmu juga tidak akan pernah menerima kita. Sekali jalan, sekalian teruskan. Kita cari bantuan dari Woko supaya bisa kembali berjaya. Rebut serikat dagang dan duduk di posisi serikat dagang. Linfeng, kamu nggak menang. Jangan salahkan aku. Bersama. Ke neraka aja! Bergabung. Kamu dulu menjilat D, Su, E. Sekarang mau bergabung. Gimana percaya? Letnan, Kolonel, Aku tahu. Linmuye sudah membunuh banyak saudara kalian. Kalian ingin balas dendam. Besok pagi, Linfeng akan memeriksa di pelabuhan. Saat itu, kita culik Linfeng. Linmuye pasti akan datang menyelamatkan dia. Lalu, kita tangkap sekalian Linmuye. Benar. Linfeng, aja Linmuli. Selama kita tangkap Linfeng, Linmuye pasti datang. Nanti kami bantu kalian tangkap Linfeng. Lalu kita bunuh Linmuye untuk balas dendam. Kalau kalian berani tipu aku, cincang dan kasih makan ikan kalian semua. Kami sama sekali nggak berani tipu Anda. Linfeng itu ayahnya Linmuye Santero Sanggai. Semua orang pasti tahu. Kami nggak berani bohong sama kamu. Baiklah, kali ini aku percaya sama kamu. Tunggu aku tangkap Linfeng. Bunuh Linmuye, balas dendam saudara. Nanti mau apa? Aku kasih apapun. Ayo cepat tunjukin jalannya. Linfeng, aku bakal habisin seluruh keluargamu. Mau ngapain? Nanti kamu tahu sendiri. Ngomong apa sih? Tuan besar, Nona besar, ada masalah. Tuan Lin diculik orang. Apa katanya? Orang itu cuma ninggalin secara kertas. Kayaknya orang itu memang datang ke saya. Kakak, gimana ini? Nekat banget. Ya, berani-beraninya menculik ayahku. Siapkan mobil. Bawa orang. Ikut aku. Ketua Lin, kamu sudah sadar? Kalian siapa? Kalian kenapa mengikat saya di sini? Saya nggak punya masalah sama kalian. Kalian mau apa sebenarnya? Kamu nggak ada masalah sama kami. Anaknya Jong Tuan Besar bunuh banyak saudara saya. Dendam ini harus dibalas. Susah hilangkan sakit hati. Kalian orang Jepang? Benar. Anakmu sudah membunuh banyak saudaraku. Coba, nanti aku panggil dia. Gimana siksa dia? Dasar bajingan.
Jangan sakiti anakku. Hadapi aku. Kamu. Tapi orang yang paling ingin aku bunuh itu anakmu. Lin Muye, bukan cuma aku yang mau celakakanmu. Masih ada 2 orang lainnya. Kalian. Kamu! Aku Lin Feng. Tidak nyangka kan? Hahaha. Kamu juga kena ini. Dasar bajingan. Gak nyangka kamu malah gabung sama Jepang. Dasar pengecut. Kamu nggak pantas nyalahin drill aku kayak gini. Semua gara-gara kamu. Kamu kan jelas orang kaya. Bahkan jadi ketua perkumpulan Heping. Kamu sembunyikan itu dariku 20 tahun. Dan bikin aku hidup susah 20 tahun. Bahkan kamu usir aku dari perkumpulan Heping. Sampai aku jadi begini. Semuanya salahmu. Kamu yang bikin aku sampai kayak gini. Yang anjing. Kalau mau nyalahin, salahkan hatimu yang begitu kecil. Lin Bowen. Aku sembunyikan identitasku darimu. Aku berharap kamu bisa berusaha sendiri. Bisa mandiri. Berdiri dengan kemampuanmu sendiri. Kyokito. Sebenarnya itu simbol hak waris asosiasi bisnis. Tapi kamu malah memecahkannya. Kamu yang menghancurkan masa depanmu sendiri. Itu bukan salah orang lain. Sudah berkali-kali aku memberimu kesempatan. Buatmu sadar. Tapi kamu berkali-kali tetap keras kepala. Tidak mau berubah. Sekarang, kamu malah bekerja sama dengan para penjahat Jepang. Melakukan hal yang kejam seperti ini. Hal besar yang melawan moral. Di mana hatimu? Cukup, omong kosong. Sudah terlambat bicara seperti ini. Ini hutangmu padaku. Aku sudah memberitahu Lin Muyu. Dia akan segera datang. Bersiaplah masuk neraka bersama anakmu. Kalian semua benar-benar biadab. Lepaskan aku! Cari! Periksa dengan teliti! Lin Bowen. Kamu jadi kayak gini sekarang. Kamu nggak bisa nyalahin orang lain. Kalau kamu masih sadar, masih bisa berubah. Sekarang masih sempat. Kalau kamu masih terus keras kepala kayak gini, dan kerja sama orang Jepang itu, nggak ada yang bisa nolong kamu. Gio! Jaga mulut kamu! Kalau dia mati, gimana kita bisa jebak Lin Muyu? Bos, Nona besar sudah ketemu. Bukan aku mau ngomong, kamu nih bener-bener gak tahu diri. Punya ayah sekaya itu, malah gak mau. Orang tua gak guna. Aku mau semua harta keluarga kamu, sekarang juga. Lupakan saja. Cepat kasih ke saya. Harta keluarga Lin tidak akan jatuh ke tanganmu atau para bajingan Jepang ini. Tidak mau baik-baik, maunya dipaksa. Kalau nggak bisa bunuhmu, aku bikin hidupmu lebih buruk dari mati. Berhenti. Berhenti. Jangan mendekat. Siapapun yang coba macam-macam, aku akan tembak si tua ini. Berhenti! Ayah, Yan, ayah, Yan, cepat pergi. Mereka incar kamu. Turunkan senjata. Dengar? Turunkan senjata. ayah, Turunkan senjata. kakak, gimana ini? Kalau mau si tua ini selamat, kamu Lin Muyu. Tukar nyawa. Nyawa, ganti nyawa. Taisho, tidak bisa. Tidak boleh dibebaskan. Semoga kamu tepati kata. Jangan mendekat. Serahkan senjatanya. Sekarang.
Mati saja kamu! Kamu, mati saja! Ayah! Bowen, ngapain? Lepaskan ayahku! Jangan gerak! Jangan dekati! Jika nggak mau dia mati! Lin, Bowen, Tenang dulu. Timbawan, lepaskan ayahku! Gimana aku bisa tenang? Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Sini nggak bisa dipercaya lagi. Aku mau mati bareng kamu. Bowen, aku tahu. Kamu lagi marah sekarang. Tapi ini bukan cara selesaikan masalah. Lepaskan aku. Aku bisa kasih kamu kamar dagang. Kamu bisa hidup seperti yang kamu mau. Aku tahu kamu dipengaruhi orang jahat. Aku nggak salahin kamu. Pas aku masih ada kesempatan. Anakku! Jangan sampai kamu tertipu sama dia. Semuanya bohong. Mereka cuma mau nipu kamu. Mereka nggak mungkin kasih posisi ketua itu ke kamu. Dia cuma mau selamatkan diri sendiri. Semuanya bohong. Kamu nipu aku biar lepas. Kamu nggak maafin aku. Bowen, nggak bohong kamu. Karel, balik. Aku bisa lupakan kesalahanmu. Dan Bowen, taruh pisaunya. Kalau begini, kamu nggak adil. Tenang dulu. Kami kasih kamu kesempatan buat berubah. Berubah jadi lebih baik. Aku udah nggak punya jalan balik. Hari ini aku bakal ajak kamu mati bareng, Ibu. Mati bersama. Tunggu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bowen, aku benar-benar gak bohong. Ayo tenang dulu. Taruh pisaunya. Apapun yang kamu mau, bisa aku kasih. Kalau kamu bunuh aku sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Bowen, dari kecil aku anggapmu anak sendiri. Kamu sendiri yang gak menghargainya. Taruh pisau. Aku benar-benar bisa memaafkan kamu. Kamu akan kehilangan kesempatan selamanya. Anak kandung. Kalau kamu benar-benar anggap aku anak kandung. Aku tak mau hidup susah 20 tahun. Bowen, aku sembunyikan identitasku dari kamu. Hidup dengan kaki sendiri. Mengandalkan kemampuanmu sendiri. Bukan hidup di bawah bayangku. Membesarkanmu. Aku berharap kamu bisa jadi kuat lewat pengalaman. Jadi pria yang benar-benar mampu dan bertanggung jawab. Sekarang, asal kamu mau sadar, aku bisa anggap semuanya belum pernah terjadi. Semua harta keluarga bisa aku berikan padamu. Perkumpulan dagang juga milikmu. Serta semua kekayaan milikku akan kuberikan padamu. Letakkan pisau sekarang. Kita sekeluarga bisa seperti dulu lagi. Hidup rukun bersama. Tidak, aku tidak percaya. Sekarang kamu buat surat perjanjian untukku. Ok. Sekarang aku buat surat perjanjian untukmu. Jangan bergerak. Cepat ikut aku. Haha. Sekarang semua hartaku sudah jadi milikmu. Gimana? Percaya? Turunkan pisaunya. Mulai sekarang. Kamu ketua asosiasi bisnis Gmail. Nikmati kemewahan tak terbatas. Uang. Aku masih mau uang. Serahkan semua uang kalian ke aku. Haha. Uang. Banyak banget uang. Saya katakan juga jadi milikku. Haha. Sini. Bawa suratnya ke ayah. Cepat. Kamu mau ngapain? Ini punyaku. Hartaku. Hartamu? Aku? Maksudmu khianati Linfo? Bisa. Hari ini, harta ini bagian aku harus ada. Ini punyaku. Aku berhak dapat. Apa hubungannya? Kamu itu pengkhianat. Aku ayahmu. Jangan lupa, dulu kalau bukan karena aku, kamu tak seperti ini. Harta ini seharusnya milik aku. Kamu ngapain? Siapapun yang rebut uangku pasti mati. Ini uangku. Iya. Uangku. Aku ini ayah kandungmu. Gak nyangka kamu sejahat itu. Bahkan aku pun gak kamu ampuni. Semua yang rebut uangku harus mati. Uang ini jadi milikku. Sekarang ini uangku. Wow. Haha. Uang. Semuanya milikku. Anakku.
Meski mati, aku tetap akan menyeretmu. Akhirnya karena keserakahanmu, kamu bayar harganya. Terobsesi. Celaka sendiri dan orang lain. Cia? Sial? Bukan anak angkat ketua Lin yang menfui Lin Bowen. Kok jadi begini? Tunggu. Limboan itu makan di dalam, tikam dari belakang, nggak tenang budi. Dia malah bantu ayah kandungnya buat lawan ketua Lin. Dia bahkan kerja sama Jepang buat nyakitin Daejeon. Untung saja Tuhan adil. Anak itu gagal. Pantas! Orang rendah kayak gini harus dihukum berat. Ayah, orang itu mirip Lin Bowen. Ayah, nggak usah sedih buat dia. Balasannya sendiri. Benar. Dia hampir bunuh ayah. Orang kayak dia mati. Tak kasihan. Ayah, gak nyangka ayah masih mau selamatin dia. Orang kayak gitu. Mati pun gak perlu disesalin kan? Dia benar-benar kaya. Anjing. Dia mengkhianati aku dan menyakiti aku. Aku tetap berharap dia bisa merenungkan kesalahannya dengan baik. Pengecut tak tahu. Terima kasih ini. Ayah dulu begitu baik padanya. Tapi dia terus melukai ayah. Sekarang dia jadi pengemis. Memang pantas. Zhao Hu sudah mati. Dia nggak akan bikin masalah lagi. Mengingat hubungan ayah dan anak kita dulu. Biarkan semuanya berlalu saja. Gak apa-apa. Ayah, aku sama kakak temani dan hormati ayah. Iya, ayah. Kami masih ada. Ayo kita pergi. Kita pulang.